Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu kisah paling luar biasa dan benar-benar menyentuh hati dari sejarah Islam. Kita bakal ngelihat perjalanan hidup seorang tokoh besar dari sudut pandang kita yang rasanya nggak berhenti kagum sama keteguhan dan warisan abadinya. Oke, sebelum kita mulai, coba deh kamu pikirin pertanyaan ini. Siapa sih sosok laki-laki yang suara gesekan sendalnya itu sudah terdengar di surga, bahkan jauh sebelum dia wafat? Wah, ini bukan sekedar kiasan puitis loh. Ini benar-benar gambaran betapa tingginya derajat spiritual dari legenda yang bakal kita bahas hari ini, yaitu Bilal bin Rabah. Bagian pertama, belenggu perbudakan dan rasisme. Nah, untuk benar-benar paham seberapa besar kemenangan Bilal nantinya, kita harus narik mundur dulu ke masa lalunya yang kelam banget di Makkah. Jadi, Bilal ini lahir dari ayah berdarah Arab dan ibu keturunan Ethiopia. Di era jahiliyah waktu itu, latar belakang kayak gini bikin posisi dia super rentan. Statusnya adalah seorang budak, dan sayangnya, dia dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy. Coba bayangin, hidup di tengah masyarakat yang rasismenya itu udah mengakar kuat banget. Posisi Bilal benar-benar ada di strata paling bawah. Nggak punya hak, apalagi martabat. Tapi, disinilah letak keindahan kisahnya. Di mata orang-orang jahiliyah zaman dulu, nilai seseorang itu cuma dilihat dari warna kulit atau status sosial. Buat mereka, budak itu nggak ada harganya. Tapi kemudian, Islam datang dan menghancurkan sistem rasisme itu berkeping-keping. Bayangin aja, bertahun-tahun kemudian Khalifah Umar bin Khattab sampai memanggil Bilal dengan sebutan Sayyiduna, yang artinya Tuan kami. Islam benar-benar mengangkat derajatnya ke titik tertinggi, murni cuma karena ketakwaan dan karakternya. Masuk ke bagian kedua, keteguhan Ahad dibawa terik. Ini adalah momen saat dia memeluk Islam dan ngalamin ujian yang benar-benar menguji iman barunya. Waktu Umayyah tahu kalau Bilal ngerima ajaran tauhid, wah, siksaan yang dikasih benar-benar di luar batas nalar kemanusiaan. Bilal diikat, diseret melintasi jalanan Mekah. Nggak cuman itu, dia dibikin kelaparan, dicambuk habis-habisan, dan puncaknya, dia dijemur di atas pasir gurun yang lagi mendidih-mendidihnya di siang bolong. Terus, dadanya yang telanjang ditindih pakai batu raksasa yang super panas. Tujuannya cuma satu, maksa dia buat keluar dari Islam. Tapi kamu tahu apa yang luar biasa? Di tengah penderitaan fisik yang jujur aja, nggak sanggup kita bayangin, rohnya itu sama sekali nggak patah. Bibirnya yang kering terus aja membisikkan kata Ahad, Ahad, yang artinya Allah yang Maha Esa. Ini tuh simbol perlawanan spiritual yang mutlak banget. Keteguhan ini justru bikin orang-orang yang nyiksa dia jadi kelelahan dan putus asa sendiri. Dan titik terang itu akhirnya datang. Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat terdekat Nabi, ngelihat langsung penyiksaan brutal itu. Digerakkan oleh ajaran welas asih, Abu Bakar langsung negur Umayyah keras-keras. Terus dia menebus kebebasan Bilal. Entah dengan harga yang super mahal atau ditukar dengan budak lain, yang pasti, hari itu rantai perbudakan Bilal resmi putus untuk selamanya. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, suara kesetaraan dan kemerdekaan. Di fase ini kita pindah ke Madinah, di mana nasib Bilal bertransformasi jadi mercusuar kebebasan. Sesampainya di Madinah, Rasulullah ngasih Bilal tugas yang sangat-sangat istimewa. Kenapa Bilal yang dipilih? Bukan karena dia kaya raya, tapi karena suaranya yang lantang, merdu banget, dan penuh wibawa. Kehormatan ini bikin Bilal resmi jadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Manusia pertama di dunia yang dikasih kepercayaan buat menyerukan panggilan sholat. Dan momen paling epik terjadi waktu Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Rasulullah nyuruh Bilal buat naik ke atas atap Ka'bah dan ngumandangin azan. Coba resapi momen ini deh. Mantan budak yang dulu diseret dan diinjak-injak di jalanan kota yang sama, sekarang berdiri di tempat yang paling suci. Ini bukti nyata kalau warna kulit atau status masa lalu itu nggak ada artinya. Kesetaraan manusia benar-benar dijunjung tinggi. Tapi, cerita inspiratif ini juga punya babak yang bikin patah hati. Bagian keempat, hati yang hancur berkeping, dimulai pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kehilangan Rasulullah itu kayak pukulan telak buat jiwa Bilal. Kesedihannya benar-benar nyata dan mendalam. Buat dia, menetap di Madinah rasanya udah terlalu menyakitkan, karena setiap sudut kota cuma ngingetin dia sama sosok sang nabi. Sampai-sampai, dia ngerasa udah mustahil buat ngelanjutin tugasnya sebagai muazin. Setiap kali dia maksa diri buat melantunkan azan, pas sampai di kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
Bilal selalu hancur. Dia bakal menangis, terseduh-seduh, suaranya tercekat karena rindu yang benar-benar nggak tertahankan. Penderitaan emosional inilah yang bikin dia akhirnya memutuskan untuk pergi ninggalin Madinah. Kita masuk ke bagian kelima, akhir bahagia sang penyeru. Di babak penutup ini, kita bakal ngelihat konklusi yang bawa perjalanan ini pada titik kedamaian. Karena duka yang terlalu dalam, Bilal pindah ke Syam, Suriah. Suatu malam di masa tuanya, dia mimpi ketemu Rasulullah yang nanya, kenapa Bilal nggak pernah berkunjung? Wah, bangun dari mimpi itu, Bilal langsung buru-buru balik ke Madinah. Di sana, atas permintaan cucu Nabi, Hasan dan Hussein, dia ngumandangin satu azan terakhir yang sukses bikin seluruh penduduk kota ikut menangis terisak-isak. Setelah itu, dia menghabiskan sisa hidupnya di Damaskus sampai wafat sekitar tahun 20 Hijriah. Nah, dari foto asli lokasi makamnya yang bisa kita lihat, saat ini beliau beristirahat di pemakaman Bab As-Sagir di Damaskus. Pusaranya benar-benar kelihatan tenang, ditutupi kain hijau yang rapi dan ada di dalam ruangan yang teduh. Ironis sekaligus indah banget kan? Tubuh yang dulu disiksa di atas pasir gurun yang mendidih, sekarang beristirahat selamanya di tempat yang sejuk dan sangat dihormati. Tapi yang paling bikin merinding adalah reaksinya pas maut menjemput. Waktu istrinya nangis ngelihat kondisinya, Bilal justru tersenyum gembira. Dia merespons, "Tidak, ini adalah hari yang membahagiakan. Esok aku akan bertemu Rasulullah dan para sahabat." Buat Bilal, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan pintu gerbang buat reuni abadi sama sosok-sosok yang sangat dia cintai. Kita udah sampai di akhir pembahasan kita. Coba deh kita renungkan sama-sama. Gimana sih keteguhan tak tergoyahkan dari seorang Bilal bin Rabah dan prinsip kesetaraan absolut yang dia perjuangkan bisa menginspirasi kita buat ngelawan ketidakadilan di zaman sekarang? Warisannya itu bukan sekedar sejarah loh, ini adalah monumen abadi tentang iman, cinta murni, dan perjuangan kesetaraan manusia. Terima kasih banget ya udah nemenin saya membedah kisah yang benar-benar menyentuh hati ini.